aja serang. Untuk episode kali ini, kembali saya, Batu Kiem, janda paling bohai dan paling jadi rebutan oleh para lelaki hidung belang di desa saya, akan membawakan dua cerita sekaligus. Makanya tetap stay di channel Karam. Kali aja seram, cekidot. Kali aja serang. Cerita pertama, jenazah berbau busuk. Jenazah berbau busuk. Di suatu kampung, ada seorang pria yang cukup terpandang. Ia adalah Pak Anton, seorang bos peternakan ayam petelur. Pak Anton memiliki beberapa pegawai. Misalnya Pak Asep, pegawai yang sudah lama dan sering sakit-sakitan. Heh Asep, kamu kalau sudah gak kuat bekerja, mending pulang aja sana. Bisa-bisa saya rugi terus gara-gara kamu. Maaf juragan, tapi saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya akan lebih hati-hati lagi. Ah bodoh amat, sekarang cepat kamu pulang. Bluk. Pak Asep jatuh ditendang Pak Anton. Aduh ampun juragan. Kemudian anak Pak Asep datang membawakan makanan untuknya. Ia adalah Mahesa, anak tunggal Pak Asep yang berusia 10 tahun. Meski ia ini baru 1 tahun ibunya meninggal dunia. Bapak, ini aku bawakan makanan buat Bapak. Ayo nak, kita pulang. Lalu Pak Anton marah. Kamu saja yang pulang Asep. Biar anak kamu yang gantiin kamu kerja di sini. Iya Pak, mending Bapak pulang saja. Biar aku yang gantiin Bapak dulu kerja di sini. Pinta Mahesa. Meski awalnya menolak, akhirnya Pak Asep memberikan izin pada anaknya itu. Singkat cerita, si Mahesa mulai bekerja menggantikan bapaknya. Juragan, boleh gak saya minta telur yang retak ini? Saya lapar ingin makan sama telur. Enak aja. Gak boleh. Cepat simpan lagi. Itu masih bisa saya jual. Kalau kamu lapar, tunggu sebentar saya mau ke mes dulu. Si Mahesa duduk di bangku sambil terus mengelus perutnya karena merasa lapar. Kemudian Pak Anton balik lagi membawakan nasi dan telur dadar. Lalu diberikan sama si Mahesa. Nah, ayo cepat makan. Terima kasih juragan. Tapi kok telur dadarnya agak bau ya? Udah untung dikasih makan. Masih protes aja. Cepat habisin. Pak Anton memaksa. Iya juragan. Perlahan si Mahesa memakan nasi dan juga telur dadarnya. Hingga habis karena sedang lapar banget. Seminggu kemudian ia lama bekerja di sana. Si Mahesa selalu dikasih makan seperti itu. Karena 2 hari sebelumnya, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa bapaknya meninggal dunia akibat sakit parah. Jadi, ia sekarang menjadi yatim piatu dan harus bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Pada suatu hari, si Mahesa ini sakit dan tidak bisa bekerja. Lalu Pak Anton terpaksa membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, ternyata Mahesa sakit akibat sering mengkonsumsi makanan yang sudah tidak layak. Di situ Pak Anton tersenyum sinis. Karena telur dadar yang selalu ia berikan pada si Mahesa adalah telur busuk. Singkat cerita, si Mahesa sudah sembuh namun saat kembali bekerja, ia selalu diperlakukan tak pantas sama Pak Anton. Mulai dari gajinya dipotong terus dengan alasan buat ganti rugi biaya berobat.
dan juga untuk ganti rugi telur yang sering pecah akibat kesalahan bapaknya dulu. Hari demi hari Mahesa dengan ikhlas bekerja sama Pak Anton. Ia terkadang suka sedih teringat sama bapaknya. Dulu sering makan bareng ketika dibawakan makanan dari rumah olehnya. Suatu ketika, Pak Anton tiba-tiba terkena sakit parah, yaitu tubuhnya terkulai lemas dan kulitnya penuh luka bornolka yang bernanah dan mengeluarkan bau busuk. Sudah berobat pun tetap tidak kunjung sembuh, sampai akhirnya Pak Anton meninggal dunia. Banyak warga yang melayat muntah, karena tidak kuat menahan bau busuk tersebut. Pihak keluarga hanya bisa menangis melihat kejadian itu. Ketika selesai dimandikan, jenazah Pak Anton masih mengeluarkan aroma bau busuk. Setelah dikafani dan disolatkan, lalu mulailah proses pemakaman. Sebelum dimasukkan ke liang lahat, warga terkejut melihat ada cairan seperti telur busuk yang keluar dari dalam tanah. Kemudian pihak keluarga terus menangis dan meminta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan Pak Anton selama ini. Si Mahesa tiba-tiba bersimpuh di dekat keranda dan berbicara, "Pak Anton, saya sudah ikhlas memaafkan Bapak. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa Pak Anton yang sudah diperbuat." Lalu di situ seperti ada sebuah keajaiban. Aroma bau busuk tiba-tiba menghilang. Dan begitu pun cairan yang keluar dari dalam tanah. Itu juga sudah tidak ada. Beberapa lama kemudian pemakaman pun selesai. Dan kini si Mahesa dijadikan anak angkat oleh istri alem Pak Anton. Hingga beberapa tahun kemudian, si Mahesa lulus kuliah dan menjadi pengusaha peternakan ayam petelur. Ia bekerja sama dengan kakaknya yaitu anak Pak Anton. Karena si Mahesa mendirikan usahanya di daerah lain. Cerita kedua, Gerombolan Pocong. Gerombolan Pocong. Hari Minggu santai yang mendinginkan pikiran setelah hari-hari sibuk yang membuat pikiran panas. Pagi itu Teguh sedang santainya duduk-duduk sambil mendengarkan musik. Dari arah pagar depan datang dua teman sepabriknya Kulup dan Panji. "Gu lagi apa lu?" "Lagi nih asteris bun." "Apa?" "Udah tahu lagi duduk pakai ditanya." "Ah lu tetap aja kayak di hari-hari lain." Pemarah, Panji menasehati. "Iya nih daripada bengong kayak gini mending kita main yuk." Tambah Kulup. "Kemana?" tanya Teguh. "Gimana kalau kita ke Bromo sekarang?" "Aopoa?" teriak Teguh histeris. Singkat cerita, 2 jam sudah berjalan mereka bertiga sudah sampai di Gunung Bromo siang hari. Panji membonceng Kulup sedangkan Teguh naik motor sendiri. Sambil berputar-putar di area Bromo dan tak luput juga aksi dari Kulup dan Panji yang berfoto ria sedangkan Teguh tidak begitu minat. Tak terasa matahari hampir tenggelam setengah mata. Mereka masih asyik bermain di area Bromo. Mereka bertiga baru pulang setelah ditegur oleh petugas penjaga Bromo. "Nen geng." Suara knalpot motor terdengar riuh di antara suara jejangkrikan dan kesunyian jalanan yang menjelang malam. Keanehan mulai terasa ketika Teguh baru menyadari kalau ia melihat jalanan yang dilewati bukan yang tadi. "Panji, Kulup kalian sadar gak kalau kayaknya kita salah jalan?" "Ah iya ya, kenapa lampu di jalanan hijau ya?" "Ih serem ayo kita kembali yuk." Namun tiba-tiba mesin motor keduanya mogok. Karena terpaksa akhirnya mereka berjalan kembali sambil menuntun motor.
Tiba-tiba lampu jalanan berkedip-kedip, angin semilir beraroma Kamboja tercium ditambah suara burung hantu yang menambah kehororan malam itu. Teguh, Panji kok di hutan ini serem banget, gue jadi takut. Sama Luke, gue juga takut. Di tengah kehororan tempat terdengar suara orang-orang yang nampaknya jumlahnya banyak. Loh, kok ada suara orang ya di hutan ini? Kita samperin yuk. Setelah mereka mendatangi, asal suara mereka begitu terkejut karena yang dilihatnya bukanlah orang tapi puluhan pocong yang menaiki sebuah mobil pick-up, termasuk supirnya juga pocong. Wajah dan kakinya berlumuran darah. Po. Belum selesai berbicara Kulup langsung pingsan. Sedangkan Panji dan Teguh lari sekencang-kencangnya. Tunggu, gue capek, berhenti dulu yok. Lalu Teguh menoleh ke belakang. Iya, kita sekarang lanjut aja yok. Mang kenapa? Itu. Teguh menunjuk ke belakang. Ternyata pick-up yang membawa pocong itu menuruni jalanan dan menuju ke arah mereka berdua. Mereka lari sangat cepat sekali, namun pocong itu tetap mengejar hingga akhirnya Panji terjatuh ke semak-semak dan pingsan. Teguh yang tak tersadar kalau temannya pingsan tetap berlari dan berteriak minta tolong. Warga di sekitar yang mendengar teriakan Teguh langsung mendatanginya. Ada apa mas? Warga menghadang larinya Teguh. Tadi saya dikejar pocong yang naik pick up dan dua teman saya pingsan di sana. Teguh menjelaskan dengan nafas yang tersengal-sengal. Warga hanya menjawab dengan anggukan. Teguh heran dengan warga yang santai-santai saja memandangi. Salah satu warga mendatangi Teguh dan menceritakan kejadian sesungguhnya. Bahwa dulu ada rombongan warga dari daerah jauh sana yang akan ke Bromo, tapi karena supirnya tidak pengalaman akhirnya pick-up tersebut jatuh ke jurang lalu arwahnya gentayangan sampai saat ini. Dan kami sering melihat penampakan gerombolan pocong itu dan kami tidak takut. Teguh yang tak percaya menantangnya, apa buktinya kalau kalian tidak takut? Warga itu menyuruh Teguh membalikan badan dan warga itu berkata, lihat kita mas. Seketika itu juga Teguh langsung pingsan karena para warga tadi berubah wujud menjadi gerombolan pocong yang menaiki pick up.